tegas dengan sangat mantap. Ruh kita semua menjawab bela. Dengan bahasa yang mudah dimengerti, sudah pasti, ya Tuhanku, ya Rabbi. Inilah yang terpatri di dalam diri kita. Kenapa kita selalu merindukan, kita selalu ingin, kita selalu merasa ada sesuatu di mana kita selalu merindukan, selalu kita ingin tahu. Inilah perjanjian yang terpatri dalam diri kita, antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khaliq, pencipta kita semua. Inilah perjanjian yang terjadi kepada semua manusia, apakah dia seorang yang mengaku beragama Islam, ataupun dia orang yang pura-pura tidak beragama. Untuk lebih mudahnya saya ingin berkisah. Kita semua pasti sudah sangat mengenal kisah tentang dikejarnya Nabiullah Musa alaihissalam oleh Fir'aun dan tentaranya. Maka kemudian ketika Nabiullah Musa telah menyeberangi Laut Merah, Fir'aun dan tentaranya dengan keinginan yang menggebu-gebu ingin tetap mengejar dan menangkap Musa dan Bani Israel yang dibawanya. Namun ketika Nabiullah kemudian memukulkan tongkatnya, maka kemudian Laut Merah itu kembali menyatu. Disitulah kemudian Fir'aun hampir tenggelam, Fir'aun hampir hilang, hampir habis ruhnya. Maka Fir'aun sadar kemudian bahwa segala kesombongan, segala pengakuan dirinya bahwa dirinya adalah Rabbukumul A'la, Tuhan tertinggi, dia sadari, dia pahami bahwa itu semua adalah suatu kebohongan, suatu keangkuhan, suatu kesombongan. Dia kemudian menyatakan keimanan, dia percaya dengan apa yang diserukan, diajak oleh Nabiullah Musa, bahwa ada nun di sana jauh namun dekat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun menyatakan, saya beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Bani Israel. Ini kisah pertama. Artinya apa? Sesombong, seangkuh apapun manusia saat hidupnya, suatu waktu dia akan kembali sadar, dia akan kembali insaf bahwa segala pengakuan, segala kesombongan, segala keangkuhan yang dia ucapkan tidak lebih karena dirinya merasa bahwa dirinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, atau dirinya merasa memiliki kelebihan, memiliki segala hal yang dianggap bahwa itu akan abadi. Timbullah dorongan-dorongan sebagaimana yang dialami, sebagaimana dilakukan oleh Fir'aun. Ini artinya apa? Bahwa kesadaran untuk beriman, kesadaran untuk sadar bahwa Allah adalah pusat dari kesadaran, dari ketidakkekuasaan manusia, bahwa Allah adalah Tuhan yang hakiki, Tuhan yang maha benar. Ini tidak bisa dihapuskan dalam diri manusia. Karena itu ada istilah yang sering digunakan oleh para ilmuwan cerdik cendekia, bahwa sesombong-sombongnya, seangkuh-angkuhnya manusia, seperti halnya ada semacam aliran bahwa dirinya tidak memiliki Tuhan, itu semua sebetulnya adalah kepura-puraan. Itu sungguhnya hanya sesuatu yang diucapkan oleh bibirnya saja, tidak sampai ke kedalaman hatinya. Dia mengucapkan itu hanya karena didorong oleh berbagai macam hal keterlenaan terhadap kehidupan dunia,
keterlian atas kekuasaan yang dianggapnya abadi. Ada kisah lain yang lebih menarik lagi, bahwa kesadaran tentang adanya Tuhan, kesadaran tentang keagamaan, kesadaran tentang adanya pusat orientasi diucapkan oleh Joseph Stalin, seorang dedengkot, seorang tokoh komunis. Suatu hari di masa uzurnya, Joseph Stalin sering menyendiri. Bisa kita katakan dia uzlah. Dia menyendiri, dia barangkali melakukan penjernihan hati. Suatu waktu dia meminta seorang pembantunya untuk memanggilkan seorang pendeta. Maka kemudian dengan penuh ketakutan dan penuh pertanyaan, pembantu kepercayaan tetap memanggilkan pendeta. Begitu pendeta datang masuk ke dalam kamarnya, apa yang diucapkan pertama kali oleh Joseph Stalin? Yang diucapkan adalah, Bapak